Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki. Pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang formula atau rumus if. Nah, kali ini kita akan bahas if menggunakan tambahan if and dan if or. If and adalah kondisi di mana ketika ada dua kondisi yang dibuat dan dua-duanya benar, maka hasilnya akan muncul. Nah, sedangkan if or, ketika ada dua kondisi dibuat, jika salah satu kondisi terpenuhi, maka hasilnya akan muncul. Sedangkan untuk if and, jika salah satu kondisi saja yang terpenuhi, hasilnya tidak akan muncul. Harus dua-dua kondisi terpenuhi. Baik, saya buat dulu contohnya. Nah, untuk kondisinya adalah jika nilai A lebih besar dari 69 dan nilai B lebih besar dari 69, maka keterangan lulus. Jadi kita sudah buat kondisi di mana hasil untuk keterangan adalah jika nilai A lebih besar dari 69 dan nilai B juga lebih besar dari 69. Nah, kita akan masukkan rumusnya, berarti kita akan menggunakan if and. Kenapa? Karena di ketentuan atau di kondisi yang diperintahkan adalah menggunakan dan. Berarti kita menggunakan if and. Sama dengan if. Nah, kemudian di sini setelah kita selesai menggunakan buka kurungnya, kita berikan and-nya. Nah, fungsi if and ini sebenarnya bisa lebih dari dua kondisi saja, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, sekarang kita masukkan logikalnya. Logikal pertama adalah jika nilai A lebih besar dari 69, berarti nilai A lebih besar 69. Kemudian koma. Nah, logikal kedua atau logikal tes keduanya adalah nilai B. Nah, jika terjadi kondisi seperti ini saya nggak bisa klik ya, yang nilai B-nya saya nggak klik karena tertutup. Berarti kita ketikkan saja di sini, nilai B berada di G5, maka otomatis juga terpilih. Lebih besar 69. Nah, setelah selesai, untuk N-nya selesai, kita beri tutup kurungnya. Nah, bisa diperhatikan, ketika saya masih berada dalam rumus N, maka logical test yang di sini masih menggunakan fungsi yang N. Tapi ketika saya sudah tutup kurung, maka nanti di sini akan kembali ke menu atau rumus if-nya. Nah, logical testnya sudah selesai, kemudian koma. Nah, jika nilai A lebih besar dari 69 dan nilai B lebih besar dari 69, maka yang muncul adalah keterangan lulus. Berarti kita buat di sini lulus. Kemudian koma lagi. Jika tidak lulus berarti gagal. Jangan lupa petik duanya.
tutup kurung, enter. Nah, kalau kita tarik rumusnya ke bawah, maka yang lulus adalah yang ini dengan yang ini, karena untuk nilai A dan nilai B nya sama-sama di atas 69. Nah, itu penggunaan rumus if. Itu penggunaan rumus if n. Nah, ini saya buat keterangan di sini, keterangan if n. Nah, sekarang saya akan buat yang menggunakan rumus if or. Untuk rumus if or saya buat kondisinya sama, hanya bedanya di sini bukan dan, atau. Jika nilai A lebih besar dari 69 atau nilai B lebih besar dari 69, maka keterangan lulus, jika tidak maka gagal. Artinya ketika salah satu kondisi saja terpenuhi, harus munculnya lulus. Oke, sekarang kita copy dulu. Nah, sebenarnya ini kan masih di dalam sini, masih gunakan rumus yang tadi. Jika kondisi yang kita gunakan sama, hanya bedanya tadi pakai n, sedangkan yang kedua kita pakai or, maka sebenarnya rumusnya tidak perlu kita buat ulang, kita cukup ganti di bagian n-nya saja menjadi or. Kenapa? Karena yang ininya tekan sama, tetap sama. Oke, enter. Ketika saya tarik, kenapa semuanya lulus? Karena kondisinya terpenuhi salah satu. Kita perhatikan di angka yang pertama, walaupun nilai B-nya 60, karena nilai A-nya sudah 70, maka terpenuhi. Begitu juga di baris yang ketiga, walaupun nilai B-nya hanya 10, tapi karena nilai A-nya sudah melebihi dari 69, maka terpenuhi. Nah, misalnya saya balik, misalnya di sini saya buat di sininya jadi 50. Yang di sini tetap lulus. Kenapa? Karena yang B-nya sudah lebih dari 69. Sedangkan untuk keterangan yang if n, dia berubah menjadi gagal karena dia harus dua-dua yang terpenuhi kondisinya. Nah, itulah perbedaan antara penggunaan rumus if n dengan if or. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang namanya if jamak atau if bersarang. Jadi nanti di dalam if akan ada if lagi dan akan if lagi sampai banyak if-nya sesuai dengan kebutuhan. Saya copy saja. Biar rumusnya berbeda. If jamak. Oke, ketentuannya adalah, nah biasanya if jamak itu ketentuannya lebih dari satu. Ketentuannya lebih dari satu. Artinya dia akan ngecek, ada beberapa kondisi yang dicek. Ketika satu kondisi terpenuhi, munculnya apa? Ya, kondisi terpenuhi yang selanjutnya munculnya apa? Nah, saya contohkan biar lebih gampang. Kondisinya adalah jika nilai A 100 sampai dengan 90, maka keterangan kita buat A. Saya buat di bawahnya 89 sampai dengan 70, B. Keterangan B 69 sampai dengan 1 dengan 0. Keterangan C. Nah, jadi di sini ada tiga kondisi yang akan dibuat untuk menentukan huruf apa yang akan muncul di kotak ini berdasarkan nilai yang ada di sini.
Nah, sekarang untuk rumusnya adalah sama dengan if. Nah, untuk membuat if jamak, sebaiknya kita coba dulu satu if. Ketika satu if itu benar, nanti kita bisa tambahkan if selanjutnya. Nah, kondisi yang pertama adalah jika nilai A 100 sampai dengan 90. Nah, di sini kita bisa buat ringnya terserah. Ringnya terserah adalah kita mau gunakan simbol lebih besar atau kita mau gunakan simbol lebih kecil. Jadi ketika satu simbol ditentukan atau satu perbandingan ditentukan, maka nanti di if selanjutnya akan menggunakan simbol atau perbandingan yang sama. Contoh, saya gunakan simbolnya lebih besar. Maka saya klik dulu nilai A, lebih besar. Nah, karena di sini ada ringnya 100 sampai dengan 90, kalau saya gunakan lebih besar, maka di sini saya buat 89. Tapi kalau saya mau gunakan 90, maka saya buatnya lebih besar sama dengan. Nah, itu bedanya. Kali ini saya pakai 89, koma. Nah, kalau di 89 munculkan huruf A. Nah, untuk ujungnya kita buat kosong dulu. Ya, seharusnya kalau nggak muncul A berarti muncul yang lain. Kali ini kita buat kosong dulu. Jadi kalau kita buat petik dua kali, maka nanti munculnya kosong. Nah, ini coba kita tarik ke bawah. Nah, maka yang muncul A hanya yang di sini. Karena yang nilainya 90 hanya ada di sini. Nah, berarti sudah benar. Kenapa? Karena di sini nilainya 90 dan munculnya A. Berarti rumus if kita sudah benar. Nah, untuk melanjutkan keterangan atau kondisi kedua dan ketiga, kita sebenarnya tinggal copy paste saja. Jadi kita copy dari if-nya, ingat dari if-nya sama dengannya tidak perlu di copy sampai dengan keterangan pertama. Oke, sampai komanya di sini. Oke, sampai komanya bisa diperhatikan. Kemudian copy. Nah, petik dua yang dua copy tadi. Nah, cuma untuk yang ini ringnya kita rubah. Kenapa? Karena sekarang ringnya adalah 89 sampai 70. Berarti di sini kita buat adalah 69. Karena kita menggunakan tadi simbol lebih besar. Kita buat B. Nah, kalau dia bukan A dan bukan B, berarti otomatis langsung kita buat saja di sini C. Nah, apakah boleh menggunakan if lagi? Boleh. Jika kita ingin menambahkan if lagi untuk 3 kondisi, boleh. Tapi sebaiknya tidak perlu. Kenapa? Kita jadi banyak atau memperpanjang rumus lah artinya. Seharusnya yang cukup 2 if saja sudah bisa. Kita tambahin lagi. Nah, jadi sebaiknya tidak usah. Kecuali ada kondisi tertentu yang mengharuskan. Nah, kenapa punya saya muncul error? Di sini diberitahukan. Nah, kita butuh kurungnya, tutup kurungnya 2. Kenapa? Karena kita sudah buka kurungnya, kita ada 2 kali. Berarti tutup kurungnya juga harus 2 kali. Sekarang coba kita tarik. Nah, yang 70-80 itu di B, benar ya? 70 sampai 89 di B. Nah, 69 sampai dengan 0 itu di C. Nah, itu tadi bagaimana menggunakan rumus if and, if or, dan if jamak. Nah, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share-nya jika video ini bermanfaat. Saya sudahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.